Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Lintas Bandungan Sepekan minggu ini kembali hadir ke hadapan Anda. Hari ini edisi Minggu 1 Oktober 2023. Tentunya serangkaian berita terpilih selama sepekan kami sajikan selama 1 jam ke depan. Bersama Selianti Risni dari Siring Pierre Tendean, inilah Lintas Bandungan Sepekan selengkapnya. Ya pemirsa, mengawali Lintas Bandungan Sepekan hari ini, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan bagian Selatan memusnahkan barang kena cukai berupa 3 juta lebih batang rokok ilegal dan 580 liter lebih minuman mengandung etil alkohol. Sementara itu pemirsa, sering dengan berubahnya modus pengiriman, salah satunya melalui jasa ekspedisi. Bahkan dengan berbagai bentuk membuat Bea Cukai ekstra keras melakukan berbagai upaya. Seakan tak pernah jera, produsen rokok ilegal di negeri ini terus saja bermain. Meski setiap tahunnya terus kedapatan upaya penyelundupan melalui operasi rutin dan khusus oleh Bea Cukai. Seperti halnya tindakan yang dilakukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan bagian Selatan di tahun 2022 dan 2023. Berhasil menindak 105 pelanggaran ketentuan cukai yang terjadi di wilayah Kalselteng. Hasilnya diungkap di hadapan media di halaman Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Kalimantan bagian Selatan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 2,5, Selasa 26 September tadi. Barang hasil penindakan tersebut berupa hasil tembakau sebanyak 3 juta batang lebih rokok ilegal dan 58 liter lebih minuman mengandung etil alkohol dengan perkiraan nilai 3,7 miliar rupiah yang kebanyakan berasal dari Jawa dan sebagian luar negeri. Pemusnahan kali ini cukup berbeda, mengusung konsep go green, yaitu dengan cara dipotong jika sebelumnya dibakar yang dapat menimbulkan asap, dan minuman beralkohol nantinya dibuang ke tanah agar tidak mencemari sungai. Barang yang dimusnahkan melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, yakni penggunaan pita cukai bekas, cukai palsu, dan cukai tidak sesuai peruntukannya hingga tak dilengkapi cukai yang merugikan negara hampir 2,1 miliar rupiah. Barangnya campur Bapak, ini ada yang memang dari dalam negeri, sebagian besar memang produsen rokok itu kan ada di Jawa Pak. Itu rata-rata sebagian besar di Jawa, tapi sekarang juga sudah mulai kadang beredar rokok-rokok yang dari luar negeri yang kemudian diselundupkan ke Indonesia dan kemudian juga ada mulai masuk ke Kalimantan. Itu yang kami perangi bersama. Nah, kami mohon dukungan dari masyarakat, dari para penegak hukum lain, termasuk juga dari Pemda dan kemudian dari seluruh komponen masyarakat untuk kemudian memberikan informasi kepada kami, bersinergi kita hadapi bersama untuk membersihkan rokok-rokok ilegal. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Kalimantan bagian Selatan telah menerapkan adanya ultimum remedium, yakni pelanggaran dikenakan denda sebesar 3 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar, dan telah berhasil menyumbang penerimaan negara sejumlah 1 miliar lebih. Di samping ada pula 3 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka yang kini masuk proses persidangan. Eko Anggoro, Banjar TV. Setidaknya hal ini diungkapkan Kabid Penindakan dan Penyidikan Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Kalimantan bagian Selatan, Khairul Hadjik, di sela pemusnahan barang milik negara Selasa 26 September tadi. Khairul mengaku banyak modus baru dimainkan pelaku rokok ilegal di tengah ramainya jasa ekspedisi barang yang dimanfaatkan untuk kelabui petugas. Meski dinilai rokok yang dikirim berjumlah sedikit, namun frekuensinya cukup banyak sehingga nilainya sama saja dengan 1 kali penindakan saat di pelabuhan dahulu. Ini menjadi tantangan bagi Bea Cukai untuk melakukan kerjasama dengan Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia atau Asperindo. Jadi mungkin kita ada pertukaran data Pak, mungkin barang-barang kiriman yang dicurigai, ada pengirim, penerima dan lain sebagainya, kita kolaborasikan. Selain kami nanti juga
di lapangan Asperindo mempersilahkan kami untuk melakukan pemeriksaan di jasa kiriman, termasuk nanti kita kolaborasikan teman-teman kami di intelijen maupun di penindakan turun untuk melakukan operasi bersama dan lain sebagainya. Itu yang bisa kami lakukan sehingga Asperindo atau jasa titipan adalah untuk mendukung ekonomi kerakyatan, mendukung jalur distribusi barang, tetapi adalah barang yang legal. Untuk barang yang ilegal kita sepakat untuk satu kata untuk memberantas semua barang-barang ilegal termasuk rokok ilegal dan minuman ilegal. Sudah pernah ketemu Kak Pak melalui jasa titipan seperti itu Pak? Yang 3 tadi kami sidik itu dari barang kiriman Pak. Ada barang kiriman dari wilayah Jambi. Dari wilayah Jambi, jadi masuk dari luar negeri, masuk tembus diselundupkan ke Sumatera, kemudian dikirim ke Banjarmasin. Asperindo pun menyatakan komitmennya untuk perang terhadap rokok ilegal yang bisa membahayakan masyarakat dan merugikan negara dengan 55 anggota yang berada di Kalimantan Selatan. Dukungan dari Asperindo yang jelas, Asperindo dengan beberapa anggota di dalamnya komit ya untuk membantu Bea Cukai dalam rangka pemusnahan rokok ilegal, karena ini memang berdampak negatif ya, baik pada masyarakat yang menggunakan itu bagi negara tentunya. Jadi kami Asperindo siap untuk komitmen ya untuk bekerjasama dengan Cukai Informasi Rokok. Jika tahun lalu Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan memusnahkan 4,5 juta batang, tahun ini optimis bisa meningkat mengingat sudah memusnahkan 3 juta batang lebih yang saat ini terus melakukan penindakan. Eko Anggoro, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, pemusnahan barang bukti yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah juga dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar. Pemusnahan ini merupakan kali kedua di tahun 2023. Selain perkara narkoba dan psikotropika, juga ada perkara handphone, senjata tajam, serta perlindungan konsumen berupa pupuk oplosan dan lain-lain. Kantor Kejaksaan Negeri Banjar di Martapura melakukan pemusnahan barang bukti tindak pidana umum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Pemusnahan ini dihadiri Bupati Banjar diwakili Asisten Administrasi Umum Rahmat Dhani, Kapolres Banjar AKBP M. Ipan Haryat Taufik, Kodim 1006 Banjar, BBNK Banjarbaru, serta pihak lembaga pemasyarakatan. Kepala Kejari Banjar Muhammad Bardan menyatakan pemusnahan barang bukti ini berasal dari 71 perkara tindak pidana umum, terdiri dari 41 perkara narkotika, 7 perkara terkait keamanan negara dan ketertiban umum, 21 tindak pidana orang dan harta benda, 1 perkara tindak teroris dan lintas negara. Sementara barang bukti yang dimusnahkan antara lain 301 sak pupuk oplosan, 1938,285 gram sabu, 622 butir obat zenit, serta barang bukti lainnya. Ini untuk kedua kalinya biasanya di Banjar melaksanakan pemusnahan barang bukti yang telah merupakan penetapan inkrah. Itu sebanyak 71 perkara, terdiri dari perkara dominasi dari perkara narkotika dan psikotropika. Perkara lainnya juga yang agak khusus ini pupuk. Ini kalau nggak salah ada 300 sekian karung. Nanti mungkin nggak bisa semuanya BB ini dimusnahkan dengan cara seperti dibakar, dipotong, dengan air, diblender, sehingga tidak dapat digunakan lagi. Kita berharap dengan pelaksanaan ini masyarakat juga memahami bahwa baik tindak kekerasan menimbulkan ketidaknyamanan ya di masyarakat dapat berkurang. Apalagi yang terbesar itu narkoba. Ya. Kita berharap seluruh tokoh masyarakat ulama juga dapat memasyarakatkan bahwa kita benar-benar serius menangani narkoba. Karena setiap pelaksanaan selalu perkara narkoba yang lebih dominan, hampir 80%. Dengan pemusnahan ini berharap tindak kejahatan dapat berkurang, apalagi terkait kasus narkotika. Ini sebagai bukti aparat penegak hukum serius dalam menangani setiap perkara. Ahmad Ramadhani, Banjar TV.
Informasi selanjutnya pemirsa, Polres Banjarbaru menggelar simulasi sistem pengamanan kota atau Sispam Kota berlangsung di lapangan hitam Mapolres Banjarbaru. Kegiatan ini bertujuan untuk mengantisipasi gangguan keamanan ketertiban masyarakat pada tahapan pemilu 2024 mendatang. Simulasi Sispam Kota ini digelar guna mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas pada tahapan pemilu 2024 mendatang. Turut menyaksikan simulasi Wakil Wali Kota Banjarbaru Wartono dan Porkopimda serta perwakilan parpol peserta pemilu 2024. Dalam simulasi ini ada beberapa yang diperagakan oleh anggota Polres Banjarbaru, di antaranya menghalau para pendemo saat pelaksanaan pemilu serta gangguan Kamtibmas lainnya. Kapolres Banjarbaru AKBP Dodi Harja Kusumah mengaku dalam rangka pemilu nanti Polres Banjarbaru disiapkan untuk melaksanakan pengamanan pemilu 2024. Disebutkan Dodi ada beberapa TPS yang harus dijaga khusus karena termasuk rawan, seperti di Kecamatan Beruntung Baru dan Kecamatan Aluh-Aluh. Sementara beberapa TPS lainnya yang termasuk TPS khusus yaitu di Lembaga Pemasyarakatan dan Panti Jompo. Untuk kita ada beberapa TPS yang termasuk TPS khusus, yaitu seperti yang di daerah lokasi di lapas. Nah, kita melaksanakan di lapas juga, kita Panti Jompo dan sebagainya, itu daerah-daerah rawan. Termasuk juga karena di Polres Banjarbaru juga ada 2 wilayah, kita juga ada Banjarbaru dengan Beruntung Baru dan Aluh-Aluh. Nah, kita juga melaksanakan karena di Beruntung Baru dan Aluh-Aluh itu jangkauan yang sangat jauh. Komisioner KPU Kota Banjarbaru Dahtiar menegaskan kondisi keamanan menjadi hal penting dalam penyelenggaraan pemilu mendatang. Dan di Banjarbaru ada 351 orang yang menjadi bakal calon legislatif, bacalek, yang akan maju pada Pileg 2024 mendatang. Sekalipun di antaranya ada beberapa caleg yang sudah diganti dengan persetujuan Dewan Pimpinan Pusat partainya. Dengan persetujuan DPP Pusat, ya, bisa juga pindah dapil. Nah, itu yang bisa dilakukan di tahapan pencermatan. Sebelum nanti dilakukan penetapan DPP pada tanggal 3 dan diumumkan pada tanggal 4 November. Sarpani melaporkan untuk Banjar TV. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kabupaten Banjar lakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan Branch Office BRI Martapura Persero tentang kartu kendali LPG 3 kg berbasis uang elektronik di Kabupaten Banjar. Tentunya melalui program ini Bupati Banjar berharap dapat membantu masyarakat mendapatkan LPG 3 kg yang tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Banjar belum lama tadi menjalin kerjasama dengan BRI terkait kartu kendali gas LPG 3 kg. Kesepakatan ini ditandatangani Bupati Banjar Saidi Mansur bersama pimpinan BRI Cabang Martapura Seloatenong Taga. Bupati Banjar Saidi Mansur menyampaikan apresiasi dan mendukung sepenuhnya program kartu kendali LPG 3 kg berbasis uang elektronik di Kabupaten Banjar. Diharapkannya dengan program ini dapat membantu masyarakat Kabupaten Banjar untuk mendapatkan LPG tabung 3 kg tepat sasaran sekaligus mengedukasi dan menyosialisasikan kepada masyarakat untuk menggunakan transaksi non-tunai atau uang elektronik. Sementara pimpinan cabang BRI Martapura Seloatenong Taga menyatakan BRI menyediakan kartu BRIS untuk didesain pemerintah daerah dengan peruntukan bagi masyarakat yang kurang mampu. Setiap pangkalan akan mendeteksi pemegang kartu yang boleh membeli LPG karena memang dikhususkan untuk masyarakat miskin agar betul-betul tepat sasaran. Untuk tahap pertama, pemerintah daerah menyiapkan 1.300 kartu dan ke depan ditargetkan mencapai 6.000 kartu. Sedangkan untuk top up akan diserahkan kepada pemerintah sesuai dengan sasarannya. Dalam kesempatan itu, Bupati Banjar didampingi pimpinan cabang BRI Martapura menyerahkan mesin elektronik data capture atau EDC kepada pengelola pangkalan LPG 3 kg Aslik Hairi. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, sesaat lagi akan kita simak bersama Pemko Banjarmasin berikan bantuan tanggap darurat musibah kebakaran. Tetaplah bersama kami.